Oke guys, jadi ketemu lagi sama gua Miliarder Boy. Ini untuk hari ini kita update per tanggal Jumat ya. Jumat tanggal 21 Maret teman-teman. Ya, Jumat 21 Maret 2025. Nah, pergerakan market ini bakalan kemana? Dan kalau misalnya kita beli dari bulan Februari lalu ya, kemarin kita beli Februari, terus juga Februari, Maret ya, dan apa yang terjadi di bulan April kalau kalian bisa lihat ya. Dan ini video gue share ya, jadi buat teman-teman sambil gue nunggu untuk mungkin 25 menit lagi kita ngadain trabar bareng di VIP ya. Jadi gue buat video dulu teman-teman. Dan untuk update-nya dari Kode Bandar ya teman-teman ya. Gue bakalan update dulu all season ya, untuk all season. Dan oke, jadi untuk update-nya terbaru untuk indikator sekarang ya, video ini dibuat 21 Maret, indikatornya masih berwarna hitam ya. Kalau kemarin di 90 kan hijau ya kan, sekarang sudah hitam. Jadi di area 70 sampai di 80 untuk BTC itu masih bagus ya untuk di buy. Apalagi altcoin tuh altcoin sendiri sudah posisinya juga sudah sangat bagus ya, disupport semua. Jadi teman-teman ya. Terus untuk indikator all season sekarang posisinya masih Bitcoin season ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi all season, kalian juga bisa lihat di coin market cap ya. Itu indikator sekarang masih all season ya. Bitcoin season ya. Jadi gua saranin buat temen-temen, kalau gua pribadi gua nggak pakai Bloomberg ya. Sekali lagi ya, gua tidak pakai Bloomberg. Gua pakai dari CryptoQuant sama indikatornya dari coin market cap ya. Kalau Bloomberg itu kalau menurut pandangan gua itu untuk dunia saham, mata uang, emas dan lain-lain. Karena kemarin udah gua bahas ya di video sebelumnya ya teman-teman ya. Video sebelumnya tuh udah gua bahas di sini. Ya, video sebelumnya gua udah bahas teman-teman. Ya, di video sebelumnya gua udah pernah bahas tentang DXY itu kenapa gua nggak pakai indikator DXY, karena pergerakan dari sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Pergerakan dari ini berbeda ya, guys. Pergerakan dari the listing, oke. Dan ini buat teman-teman ya. Kenapa gue bisa bilang oke? Ya, kenapa gue bisa bilang jadi gini? Tapi sebelumnya gue pengen bahas ke kalian tentang VIP gue ya. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung VIP itu bisa kalian lihat. Untuk basic itu $50 untuk 3 bulan. Dan buat teman-teman yang mau tes Kode Bandar 3 bulan tuh bisa paket Handmat, itu $50 ya kurang lebih. Dan untuk startupnya kurang lebih di $70 untuk per 6 bulan ya. Ya kurang lebih segitu. Dan untuk 12 bulannya itu 120 ya. Dan ini bisa berubah ya guys, bisa berubah ini ya. Nanti untuk update-nya kalian bisa join di grup ya. Untuk promonya, diskonnya seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman by hari itu harganya bisa berubah guys ya. Langsung aja hubungin admin ya. Ini kayaknya harga lama ya, bisa lebih naik lagi nih kalau misalnya kalian nggak cepet-cepet beli. Oke. Dan untuk kalian bisa lihat di sini ya, gue bakalan transisi ya. Jadi kenapa gue bisa bilang waktu itu kalian bisa lihat ya. Ya, kalian bisa lihat dari tanggal 13 ya, tanggal 13 Maret, 9 September, terus juga 18 Desember sama 10 Maret dibandingkan dengan BTC ya kan, terus juga dibandingkan dengan USDT DOM. Jadi gue pakai USDT DOM ya, bukan BTC DOM. Terus dibandingkan dengan USD DXY. Kenapa gue bisa bilang gue nggak pakai Bloomberg? Karena gini teman-teman. Karena
Kalau misalnya kita logikanya pakai Bloomberg itu kan sugesnya itu kan kita ke DXY ya. Kalau BTC kan sugesnya ke USDT DOM ya. Nah, ini ada yang aneh gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan DXY dan USDT, itu terkadang dia beda arah ya. Kadang harusnya kan sama sih. Kalau misalnya DXY-nya naik, USDT-nya naik. Kalau DXY-nya turun, USDT-nya juga turun. Tapi terkadang dia beda arah ya. Justru malah BTC sama USDT itu dia kebalikan, dan ini betul ya. Jadi BTC-nya naik, USDT-nya turun, BTC naik, USDT-nya turun kurang lebih. Jadi gue pakai USDT DOM teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lihat malah seirama misalnya. Ini kenapa gue bisa bilang orang-orang yang bermain di orang yang biasa pakai Bloomberg atau JP Morgan untuk analisa kripto itu mereka selalu salah arah. Contoh misalnya, ketika DXY-nya turun, mereka memprediksi BTC bakalan terkoreksi gitu ya. Kalau DXY-nya turun, berarti kan BTC-nya naik. Mereka pada ngelong market. Nah, ternyata ketika mereka pada ngelong, justru BTC-nya turun. Dan kebalikannya, kalau DXY-nya naik, otomatis BTC-nya kan turun kan. Nah, tapi ini banyak orang Amerika itu short market, tapi ketika di short itu malah DXY-nya naik, malah BTC-nya ikut naik. Jadi mereka kena rungkat lagi 2 kali gitu ya. Itu kenapa alasan gua kalian pakai Bloomberg ya. Sampai di situ ya, ngerti ya. Kalau lu pakai Bloomberg lu bakalan kena manipulasi market deh dari bandar. Serius. Ya. Serius guys. Dan teman-teman di sini kalian bisa cek sendiri ya. Kita juga udah update di grup. Kalian bisa join di grup gratisnya kita ya. Share linknya Milliarder Boy ya. Milliarder Boy Club ya, kalian bisa cek ya. Ya, link Milliarder Boy Club ya kalau di tempatnya gue ya. Dan buat temen-temen kedepannya gimana nih untuk ngeplan kedepannya seperti apa guys. Oke ya, jadi gue ngeplan untuk BTC nya kedepannya seperti apa. Dan hari ini gue bakalan kurang lebih 15 menit lagi gue bakalan live ya. Gue bakalan live buat member-member gue gitu ya. Oke, dan ini gue masuk ke game. Oke. Ya, jadi buat teman-teman siap-siap aja. Dan gue kalau misalnya di grup itu gue udah beberapa kasih analisa ya guys. Contohnya ya, gue kasih beberapa analisa buat member gue yang di VIP. Oke, dan di bulan April ini gue hapusin dulu. Oke, dan coin market cap. Oke, dan sekarang kalau misalnya kalian bisa lihat ya, kalau sekarang kalian bisa lihat di sini ya, sebelum gua bagiin. Nah, tadi gua udah update juga buat temen-temen untuk di grup ya. Kalian bisa lihat ya, pergerakan dari DXY ya, sekarang posisinya dia koreksi ya. Ini polanya nih kurang lebih hampir sama kayak ini ya. Dia bakalan balik ke support nih menurut gua. Jadi ketika dia naik tinggi dia bakalan balik ke support. Nah, all season itu bakalan terjadi kalau misalnya dia kembali dia harus tembus di area sini. Nah, ini area supportnya dia nih, support terendah. Jadi nggak mungkin ya. Di zaman dulu juga sama teman-teman ya. Di zaman dulu juga sama. Mereka kalau misalnya mau tembusin ini ya, oke, kita ulang lagi. Nah, di sini ini udah gua share juga buat teman-teman. Untuk DXY, nah ini untuk DXY nya. Jadi tadi udah gua kasih analisa
pakai 1 minggu ya teman-teman. Ini maksimal. Ini untuk dollar cost ya. Ini kita pakai 1 day ya teman-teman ya. Historis untuk teknikalnya tadi itu gimana, historis data ya. Ini untuk historis data overview. Ini teknikalnya ya, kalian bisa cek ke sini. Ini untuk teknikalnya. Chartsnya oke. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari chartsnya dollar index saat ini ya, kalian bisa cek ya. Dan posisinya kurang lebih seperti ini untuk sekarang. One day tuh ya. Ini untuk chartsnya untuk hari ini. Kenapa gue bisa bilang kalau misalnya lu mau nemuin all season, tadi gue udah share ya. Untuk all seasonnya ini kan ada di support nih, dia harus tembusin di area support ini ya. Dan ini ada untuk trend line nya, dan ini untuk shadownya ya. Ya, ini untuk shadownya. Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat dari perkembangan sebelah sini, ini adalah supportnya guys, tuh. Ini untuk supportnya. Jadi kalau menurut gua targetnya dia bakalan ke sini. Untuk targetnya, price-nya, jadi dia harus tembusin ke area sini untuk mendapatkan all season ya. Ya, dia harus menembus area sini untuk mendapatkan all season. Jadi lu nggak mungkin bisa dapetin all season kalau posisinya dia itu belum sampai di area support sini. Dan hal itu bisa terjadi kalau penurunan suku bunga di bulan Juni. Jadi ada kemungkinan ya di area sini lah, Juni, Mei atau Juni. Dan itu juga berlangsung juga di masa lalu ya. Dia nggak mungkin bisa. Nah, ini teman-teman. Ya ini kurang lebih di bulan 7 dia drop juga di bulan 6, di bulan 7 ya. Di bulan 5 Mei dia drop ya kan. Dan baru kalau misalnya dia udah tembus di area support ya, dia ke area sini, ini baru dibilang all season. Kalau posisi sini itu baru gue bilang all season. Makanya di 2021 sama di 2020 ini harganya terbaik ya. Nah ini teman-teman bisa cek ya. Dan ini kalau misalnya dia terjadi guys, dia terjadi, ini ada kemungkinan kita ambil dari sini untuk forecastnya. Dia nggak punya ya, terus patternnya. Oke. Ini ada potensi kayak gini. Nah ini teman-teman ya, jadi ada potensi untuk DXY nya dia mengalami penurunan seperti ini dan dia bisa balik. Kalau kayak gini kalian baru bisa nikmatin all season ya. Ini menurut pengalaman gua ya. Ya ini kita ngelihat dari suku bunga turunnya. Yang pertama suku bunga 1 kali di bulan Juni ya, di bulan Juni, terus juga di bulan September 2 kali, atau di bulan September masih, atau di bulan Desember nih ada penurunan lagi. Jadi kemungkinan besar untuk saat ini penurunan suku bunga 2 kali, bisa 3 kali guys ya. Itu kalau misalnya kita analisa dari DXY. Jadi sebenarnya masih banyak lagi. Nah ini video udah 14 menit nih, udah nggak terasa teman-teman. Dan abis ini gue mau live ya.
Jadi yang pertama kalian pelajarin suku bunga dari Amerika dulu, terus emang ada selanjutnya kode bandarnya, dan untuk update terbarunya ya, update terbarunya kalau misalnya kalian bisa lihat BTC di 684, kita pakai yang 1 minggu. Di posisinya dia sekarang sebenarnya udah support ya, jadi dia siap untuk naik lagi, tapi lagi nunggu MACD-nya diturun koreksi sedikit ya. Tapi kalau menurut gue ini posisi 1 minggunya untuk jangka panjang dia udah bagus ya. Dan kalian kalau misalnya di grup itu kita selalu update ya teman-teman. Salah satunya posisinya ini kayak kemarin ya di 2024 ya, kurang lebih mirip sekarang. Nah ini untuk VIP-nya teman-teman, dan ini yang gratis, dan ini untuk grup diskusinya guys. Oke, kita bakalan bahas selanjutnya apalagi nih bang. Gua habis ini bakalan bahas untuk, sebelum gua mulai VIP ya, sekarang untuk yang kedua ya. Yang kedua itu nggak usah jauh-jauh untuk ngebahas Bitcoin arahnya kemana. Kalau menurut map gua ini kan sekarang posisinya udah di support nih ya, sekarang posisinya udah di support ya. Kalian sebenarnya bisa analisa selanjutnya yaitu untuk order buy. Jadi sekarang order sell-nya dengan target utama di 90.000 ya teman-teman ya. Target utamanya untuk sekarang di 90.000 ya. Untuk sekarang target utamanya di 90.000. Gimana tuh Bang caranya? Kalian belajar, itu ada order book semuanya lengkap. Kalian tinggal cek aja. Di grup itu juga gratis. Jadi di VIP ya teman-teman. Balik lagi kalau grup VIP, untuk jangka pendek ini kita di 90.000 ya, 90 sampai di 95. Nah ini ya 94.500 ya. Jadi untuk sementara ini target kita di sini guys ya. Targetnya posisinya di sini teman-teman. Oke. Nah ini banyak ya, kemarin kita ngelong ya. Nah ini banyak nah untuk posisi sekarang ini adalah di posisi uptrend ya. Jadi dia masih di posisi uptrend. Kita tinggal tunggu aja. Nah, kalau misalnya dia tembus di area 87 atau 88, dia bakal ke 90 sampai di 90 ini. Tuh, ya. Target kita untuk sementara di sini, guys. Nah, gimana gue bisa tahu posisinya dia bakalan ke sini? Itu ada order booknya sendiri ya. Jadi kalian bisa belajar di VIP gua, dan ini mungkin setway dulu sampai mungkin Maret baru dia melanjutkan kenaikan. Ya, untuk sementara ini targetnya ini dulu ya, teman-teman. Ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya Ethereum. Nah, ini untuk Ethereum-nya juga gua masih yakin banget untuk Ethereum dia bisa balik ke 2300 sampai di sini, teman-teman. Nah, ya. Jadi untuk Ethereum tuh targetnya di 2500 sampai 2300 dulu ya. Ini untuk target gua, dan ini uptrendnya. Nah, ini untuk uptrendnya posisinya di sini. Makanya join VIP gua biar kalian tuh nggak ketinggalan. Nah, ini untuk uptrendnya. Ya kalau misalnya dia naik ya otomatis bisa ke sini ya. Tinggal tunggu jebolnya aja dulu, teman-teman. Ya. Dan untuk target utama kita itu ada di 4000. Jadi masih jauh banget. Masih 4000. Jadi kalau menurut gua gimana gua bisa tahu? Karena dari order sell-nya, teman-teman. Dari order sell-nya posisinya ada dampaknya di situ. Ya. Oke. Oke, gue jelasin untuk sementara ini kurang 5 menit lagi buat teman-teman. Gue bakalan cukup untuk hari ini itu dulu ya. Karena
banyak banget ya kalau misalnya kalian bisa lihat ya, banyak banget kalau misalnya kalian lihat dari sini ya. Ya, kalian bisa lihat dari sini orang-orang itu pada CL semua di Manta ya, pada CL semua di Manta. Orang pada takut, kenapa? Karena takutnya rug pull gitu ya. Tuh, pada takut semua ya. Tuh, padahal gue udah kasih penjelasan kalau misalnya di kripto itu dia bakalan, Trump ini bakalan, yang pertama regulasinya tuh lebih jelas jika kebijakan yang diumumkan Trump mendukung Bitcoin ya. Terus yang kedua, adopsi lebih luas, mulai menerima pajak dalam bentuk Bitcoin. Jadi untuk kedepannya nih Bitcoin bakalan menerima pajak ya lewat Bitcoin. Kepercayaan investor, jadi ada beberapa proposal gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, banyak yang di buy di Ethereum ya, banyak hold juga. Dan hari ini gue bakalan trabar dan webinar nih teman-teman. Dan posisi terakhir di 84.500 tuh ya untuk saat ini. Ya, ini teman-teman juga bisa lihat tuh. Oke. Dan sebelum gua menutup video ini ya, gua mungkin bisa share ke teman-teman tentang beberapa kode bandar ya, tentang kode bandar nih, beberapa kode bandar gua bisa share ke kalian. Oh iya, gua share untuk ini teman-teman. Jadi gue selalu pakai indikator dari coin market cap. Nah, ya. Jadi kenapa gue selalu bilang gue pakai coin market cap? Kenapa? Karena di sini ada all season untuk indikator dari all season. Jadi lebih lengkap teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau baca newsnya, misalnya juga Ethereum nih, kalian tinggal cek aja ke sini, baca news. Ini gratis ya, nggak usah bayar mahal-mahal nih. Tuh newsnya kalian bisa lihat tuh untuk apa update-nya. Jadi gue selalu pakai Ethereum, selalu pakai coin market cap ya. Di sini juga ada altcoin season, jadi posisinya juga masih 21 strip 100. Jadi kalau misalnya dia posisinya di 50 aja, ini menurut CZ ya. Jadi kenapa CZ itu kasih ya, ini gue kasih share buat temen-temen. CZ itu kasih sinyal ya, kasih sinyal kalau misalnya dia itu pakai coin market cap nih ya teman-teman, dia tuh pakai coin market cap untuk CZ. Makanya lu lebih dengerin ke siapa guys? Nah kalian bisa cek ya, tuh ya, dia kasih tahu kalau misalnya 50 per 50 poin aja itu udah jadi all season ya skor. Maksudnya kayak gini teman-teman. Jadi ini kan ada coin market cap ya, terus di sini ada altcoin season index chart ya. Jadi kalau misalnya dia sampai 50 aja itu udah mendekati all season. Jadi teman-teman dikit lagi, kurang 30 poin lagi skornya. Jadi kalau udah 30 skor ya udah all season. Apalagi di sini nih, kalau udah di posisi di sini kalian jangan buy lagi gitu. Ya, kalau posisi di sini jangan buy lagi. Kalian posisi di sini Bitcoin season, ini adalah waktunya kalian beli BTC. Karena gini, setelah halving itu orang menuju Bitcoin season dulu. Setelah Bitcoin season baru all season. Setelah all season baru meme season ya. Jadi gue selalu pakai coin market cap untuk analisa, daripada kalian bayar mahal. Buat apa? Itu aja ya dari gue. Thank you buat teman-teman yang udah join hari ini. Gue bakalan bersama member gue. See you, goodbye guys. Dan jangan lupa indikator kita masih warna hitam ya, buy terus pokoknya. Oke, buy terus pokoknya teman-teman. Saya sebentar. Oke guys. Thank you buat teman-teman. See you, goodbye.